Saudari, kita masih ada di Matius di pasal yang pertama, tetapi kita akan memperhatikan ada satu bagian ya, bahwa bagian ini cukup unik dan menarik ya di dalam kitab Matius ini ya. Mari kita langsung, karena tadi sudah dipimpin juga dalam doa, kita langsung saja ke pembahasan pemberitaannya. Baik, amin. Apakah slide-nya terlihat, saudara-saudari? Terlihat jelas. Ya, puji Tuhan. Terlihat. Ya, puji Tuhan. Baik, eh, judul atau topik Bible study kita hari ini adalah 5 perempuan dalam silsilah Kristus. Ya, 5 perempuan dalam silsilah Kristus. Eh, di sini sangat unik ya. Nah, karena sebenarnya eh, poin di dalam Matius pasal 1 itu mencatat silsilah Yesus Kristus ya, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-1 ya, yaitu inilah silsilah Yesus Kristus ya, anak Daud, anak Abraham. Amin. Nah, silsilah di dalam perjanjian lama ya, kita melihat bahwa di dalam kitab Kejadian, di dalam silsilah Adam ya, itu tidak dicatat keturunan-keturunannya, tidak dicatat anak-anak atau nama-nama anak-anak perempuan mereka ya, perempuan dari Adam dan Hawa ya. Tidak dicatat. Ya, hanya anak-anak lelakinya saja. Tetapi di dalam silsilah Tuhan Yesus ya, terdapat 5 nama perempuan ya. Eh, yang satu sebenarnya ada namanya ya, tetapi ditulis istri Uria. Ini juga nanti sangat bermakna pemakaian kata ini ya. Karena itu ini sangat perlu diketahui ya, sangat menarik untuk dipelajari dan sangat eh, berhubungan dengan pengalaman keselamatan kita sebagai orang-orang percaya. Baik, eh, kita akan membahas 5 tokoh ini ya, yaitu Tamar, Rahab, Rut, istri Uria, dan Maria. Puji Tuhan. Di keempat nama yang pertama itu adalah mengenai perempuan-perempuan yang berdosa. Tamar, Rahab, Rut, dan istri Uria ini memiliki dosa dan pelanggaran mereka masing-masing ya. Hanya satu adalah seorang perempuan yang suci, ya bahkan dia adalah seorang perawan, ya. Nah, eh, pencantuman nama perempuan saja sudah sangat menarik, ya. Di dunia sekarang ada yang namanya kaum feminis, ya. Kaum feminis dia memperjuangkan hak-hak perempuan, ya. Dia merasa bahwa dia harus apa mendapat knowledge ya dipandang ya juga setara dengan laki-laki ya. Eh, dengan mencantumkan ini ya kita tahu bahwa saya tidak mengatakan Tuhan kita adalah seorang feminis ya, tetapi Tuhan kita sangat seimbang ya. Allah kita adalah Allah yang memperhatikan eh, kaum laki-laki, dia juga memperhatikan perempuan-perempuan ya, saudara-saudari ya. Dan dia secara khusus mencantumkan perempuan-perempuan ini ya dengan keadaan-keadaan mereka yang sebenarnya tidak baik-baik saja ya. Yaitu keadaan mereka ada di dalam dosa, ada di dalam kecemaran ya. Saudara-saudari, amin. Tuhan kita sangat seimbang, Tuhan kita juga sangat penuh dengan rahmat ya. Dia memperhatikan semua gender ya. Dia tidak hanya memandang satu macam, ya. Dia memandang laki-laki, dia juga memandang penting perempuan. Dia datang bagi
orang benar, lebih-lebih dia datang juga bagi orang berdosa. Ya, puji Tuhan. Kita semua berbagian di dalam kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Mari saya bacakan saja, saudara-saudari. Mungkin yang di tempat juga boleh ikut membaca, sekalipun di dalam mic yang silent ya. Menurut kebiasaan orang Yahudi, seorang penulis silsilah tidak akan menuliskan nama perempuan, melainkan hanya nama laki-laki. Tetapi dalam silsilah yang singkat ini disebutkan nama 5 orang perempuan, 4 perempuan berdosa dan 1 perempuan suci. Roh Kudus tidak menyebutkan Sarah dan Ribka serta nama semua orang yang baik, melainkan dengan sengaja menyebutkan orang-orang yang tidak bersih ini. Ya, padahal banyak perempuan-perempuan yang baik ya, tetapi apa tidak dicantumkan justru perempuan-perempuan yang memiliki latar belakang yang gelap ya, yang buruk. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita eh, mau membahas lebih lanjut ya pemaknaan dari penyebutan 5 perempuan ini. Baik, ya tadi kita sudah sampaikan bahwa alasan dari penyebutan perempuan-perempuan yang dari latar belakang berdosa itu adalah me- membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar datang untuk orang-orang yang berdosa. Ya, Eh, kalau Tuhan itu eh, apa silsilahnya ya sempurna ya, maka di dalam satu pengalaman kita mungkin akan merasakan wah ini orangnya kudus betul ya. Dia tidak pernah ada sangkut paut dengan dosa. Secara eh, keinsanian Tuhan ya, memang keinsanian Tuhan ini tidak mengenal dosa ya. Dia tidak ada dosa di dalam dirinya ya. Dia tidak bahkan tidak ada unsur dosa. Tetapi saudara-saudari di dalam eh, silsilahnya, keterkandungannya, dia melibatkan orang-orang dosa. Saudara-saudara Anda dan saya ya adalah juga orang-orang yang berdosa, dulunya hidup di dalam dosa. Nah, kita terlibat ya uh, di dalam diri Tuhan Yesus ya. Amin. Jadi bukan hanya orang-orang yang baik, bukan hanya orang-orang yang saleh ya, tetapi Anda dan saya ya yang adalah orang-orang yang berdosa juga bisa terlibat ya atau masuk di dalam diri Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Saya lanjutkan. Dari kelima tadi, yang pertama adalah Tamar, saudara-saudari. Tamar adalah menantu perempuan Yehuda. Ya, Eh, Tamar ini mengandung melalui perbuatan sumbang bersama Yehuda yang sebenarnya adalah ayah mertuanya. Ya, Eh, jadi Tamar sebenarnya sudah punya suami yaitu anak dari Yehuda, tetapi suami Tamar ini adalah jahat di mata Tuhan ya. Sehingga Tuhan mengambil nyawa dari suami Tamar anak Yehuda ini ya. Nah, kemudian eh, Yehuda memasangkan ya Tamar ini dengan anak laki-laki yang kedua ya, adik dari suaminya itu. Seperti kebudayaan Israel saat itu ya. Jadi kalau dia adalah istri, lalu kemudian ditinggal mati oleh suaminya, dia bisa uh, menikah ya dengan adik ya dari suaminya ya, seperti itu ya. Nah, tetapi suami yang kedua ini juga jahat di mata Tuhan ya. Singkat cerita, Tuhan juga mengambil nyawa dari suami Tamar yang kedua. Nah, satu kali, amin. Tamar melihat keadaan ini ya, dia sebenarnya ya di dalam hatinya dia ingin ya agar dia bisa mendapatkan bagian di dalam eh, pembagian pembagian warisan ya atau
milik pusaka dari keturunan uh, Yehuda, ya. Nah, ini adalah suatu berkat, ya. Nah, tetapi dia memakai ya cara yang di dalam segi moral itu tercela, ya. Dan dari segi etika itu juga mengerikan. Dari satu aspek apa yang Tamar lakukan benar-benar tidak baik, ya. Demi untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan hak pusaka atau milik pusaka, ya. Eh, Sebenarnya di satu aspek yang Tamar lakukan itu benar-benar tidak baik. Namun dialah yang benar, ya. Kesalahan bukan pada dirinya melainkan pada pihak ayah mertuanya, ya. Nah, kalau saudara ingin membaca lebih lengkapnya ada di Kejadian pasal 38, ya. Bahkan Yehuda sendiri itu mengakui, ya, kesalahannya atas Tamar. Tamar begitu menginginkan hak kesulungan. Dia tahu bahwa bila ia dikucilkan, ia akan terputus dari janji Allah, yaitu janji tentang dirinya menjadi bagian bagi umat pilihannya di dalam Kristus. Tamar tidak mau kehilangan berkat ini. Mungkin secara rohani, saudara-saudari, hal ini mungkin kita pertanyakan, masa iya orang dulu itu eh, apa benar-benar sudah nampak Kristus, ya. Tetapi setidak-tidaknya kita bisa melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang ada berkat Tuhan, ada berkat Allah di dalamnya, ya, yaitu adalah keturunan eh, Abraham, ya, Ishak dan Yakub. Itu adalah suatu apa? Suatu keturunan yang diberkati Allah besar-besaran saat itu. Dan mereka adalah keluarga penyembah Allah yang menyembah kepada Allah yang hidup. Nah, saudara-saudari, dia melihat sesuatu ini, ya. Kalau seseorang ditinggal mati oleh suaminya, dia bebas, ya, untuk mencari pasangan yang lain sebenarnya. Tetapi dia tidak mau, ya. Tamar tidak mau. Tamar memilih keluarga ini. Tamar memilih keluarga yang percaya kepada Allah, yang menyembah Allah. Tamar memilih keluarga yang diberkati, ya. Dan oleh dia kemudian dia bisa mendapatkan hak kesulungan. Ya, nanti kita akan membahas apa itu hak kesulungan. Saudara-saudari, di dalam uh, pembagian, ya, hak milik pusaka dari orang-orang Israel, kalau orang itu memiliki banyak anak, maka anak yang pertama, ya, diberikan warisan 2 bagian. Ya, jadi misalkan eh, saya memiliki 9 anak, ya, 9 anak laki-laki, anggaplah 9 anak laki-laki ini, anak pertama justru mendapatkan 2/10, ya. Yang lain 1/10, 1/10, 1/10 dari apa yang saya miliki, ya. Dalam waktu itu yang paling berharga itu adalah tanah, ya. Lalu juga eh, anak yang sulung itu berhak untuk menjabat sebagai imam, ya, dan berhak untuk menjabat sebagai raja. Nah, misalkan, ya, kalau di dalam keluarga Harun, ya, nah, anak-anak Harun itu adalah yang pasti mewarisi jabatan imam besar, tetapi yang bisa bertugas benar-benar sebagai imam, ya, sebagai imam besar adalah anak pertama Harun, ya, atau yang kemudian nanti ditunjuk oleh Allah secara langsung. Nah, selanjutnya, misalkan seorang raja memiliki anak, bukan anak kedua, anak ketiga, anak keempat yang mendapat apa kedudukan sebagai raja, tetapi adalah anak yang pertama. Nah, ini adalah sangat menarik, ya, bahwa hak kesulungan ini sebenarnya melambangkan diri Kristus itu sendiri sebagai bagian atau warisan kita. Saudara-saudari, di dalam perjanjian lama kita melihat perlambangannya. Tamar begitu ingin, ya, dia mendapat keturunan, dan
keturunannya ini akan menjadi apa? Keturunan yang adalah anak yang sulung, ya karena anak yang pertama sudah mati dan anak yang kedua juga sudah diambil Tuhan. Nah, maka Tuhan mengalihkan ya eh, bagiannya atas diri Tamar, justru di atas keturunan dari Tamar. Saudara-saudara, baik imam, baik tanah, baik raja, itu semua mengacu kepada Kristus. Ya, Eh, di dalam kitab Kolose, Kristus adalah bagian warisan, ya, yang ditetapkan Allah bagi kita, yang dilambangkan di dalam pembagian tanah kepada 12 suku Israel di tanah permai, Kanaan. Dia juga adalah imam besar kita. Kitab Ibrani mengatakan dia adalah imam besar kita yang bersyafaat bagi kita. Lebih-lebih Kristus juga adalah raja kita, ya. Seperti yang dibahas di dalam kitab Matius. Dia adalah raja penyelamat. Jadi sebenarnya apa yang Tamar lakukan secara rohani sangat bermakna. Ya, amin. Puji Tuhan. Uh, Bagian ganda ini bukanlah kenikmatan yang biasa dan umum, melainkan suatu kenikmatan yang khusus, sesuatu yang luar biasa dalam kenikmatan atas Kristus. Jabatan imam dan jabatan raja juga berhubungan dengan Kristus. Tadi kita sudah membahas ya. Nah, memiliki hak kesulungan sebenarnya adalah memperoleh Kristus itu sendiri. Kita maju ke nama yang kedua, yaitu Rahab. Saudara-saudari, Rahab kita melihat di dalam kisah di Yeriko ya. Rahab itu sebenarnya adalah seorang perempuan sundal. Yeriko ini adalah kota yang menyembah berhala ya. Dia adalah kota yang dikutuk oleh Allah untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudari, tetapi ya di dalam kumpulan atau lingkungan penyembahan berhala ada satu orang yang akhirnya nampak dan berpaling kepada Allah. Ya, ketika utusan-utusan dari Musa, ya, dari bangsa Israel mengintai kota Yeriko, Rahab tahu bahwa kota ini akan segera dihancurkan dan dia memilih keselamatan. Ya, dia memilih untuk tidak ikut binasa. Dia memilih untuk apa? Berpihak kepada bangsa Israel yang adalah bangsa Allah. Dia berbalik kepada Allah dan umatnya. Dan dia menikah dengan Salmon, seorang pemimpin suku Yehuda yang terkemuka. Yang juga adalah pengintai yang diutus Yosua untuk mengintai Yeriko. Dan kemudian mereka melahirkan Boas, orang yang saleh. Nah, saudara-saudari, pilihan dari seorang berdosa untuk memilih dia bisa selamat. Nah, pilihan ini sangat dihargai oleh Allah. Kita melihat ya di dalam proses keselamatan dari Rahab. Nah, ini menjadi tanda bahwa Rahab dan semua orang yang di rumah Rahab itu tidak ikut binasa, tidak ikut dibunuh. Yang menyelamatkan kita dari murka Allah, dari penghakiman Allah. Puji Tuhan. Begitu berartinya sampai dicatat juga ya di dalam Ibrani pasal 11 ayat 31. Kita boleh membacanya sama-sama. Karena iman, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara-saudari, hati seseorang yang berpaling kepada Tuhan, yang mencari keselamatan, begitu berarti di mata Tuhan. Ya, sehingga apa namanya diikutkan masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Hari ini banyak orang Kristen seakan-akan telah kehilangan hak kesulungannya, ya. Mereka kehilangan, mereka tidak memiliki Salmon dan Boas. Mereka tidak memiliki apa? Keselamatan, tidak memiliki Kristus. Bila kita ingin mendapatkan hak kesulungan, maka kita harus berpaling kepada Tuhan. Kita harus berpaling kepada umat Tuhan.
Kita juga harus memperhatikan bagaimana terlibat dengan orang lain. Bila kita terlibat dengan orang yang tepat, kita pasti akan menghasilkan buah yang tepat. Ini dapat melindungi kita dalam kenikmatan yang penuh atas hak kesulungan Kristus. Ya, saudara-saudari, perhatikanlah uh, dengan siapa kita hidup ya. Kita hidup dengan orang-orang yang cemar, sedikit banyak kita akan ikut tercemar ya. Kita hidup dengan orang-orang yang bocor mulut, sedikit banyak kita juga akan terbawa ya kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Tetapi puji Tuhan, kita perlu ada di dalam kumpulan umat Tuhan. Ya, orang-orang terbaik yang kita miliki adalah saudara-saudari kita seiman. Ya, puji Tuhan, di sana maka kita bisa menampilkan Kristus. Ya, di sana ada penyertaan Tuhan. Baik, kita masuk ke tokoh kita yang ketiga, yaitu Rut. Saudari, Rut itu adalah berasal dari suku Moab. Kalau saudara-saudari membaca di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal 19, Moab adalah anak dari Lot, hasil perbuatan sumbang Lot dengan putrinya. Ini benar-benar tidak dibenarkan ya. Ini benar-benar adalah suatu dosa yang besar. Nah, ini masih berhubungan dengan yang tadi ya. Saudara-saudari, Lot sebenarnya adalah orang yang benar ya. Orang yang mengenal Allah ya. Karena dia mengikuti Abraham untuk sejangka waktu, selama sejangka waktu. Dia mengikuti keluarga yang menyembah kepada Allah. Perbuatan-perbuatan Allah yang hidup terlihat jelas di depan mata Lot. Tetapi Lot menyimpang. Dia kemudian memilih untuk tinggal di lembah Yordan yang kemudian membawanya sedikit demi sedikit di kota Sodom dan Gomora. Saudara-saudari, Lotnya sendiri tidak tidak mengikuti penyembahan ya. Dia tetap berpegang kepada Allah. Tetapi dia tidak bisa membawa keluarganya. Akhirnya keluarganya justru malah terpengaruh dengan keadaan hidup di Sodom dan Gomora ya. Dan ini membuat anak-anak mereka memiliki konsep Sodom dan Gomora, bahwa ketika anak-anaknya melihat, wah, nanti bagaimana kita bisa mendapat keturunan, mereka membuat Lot mabuk dan berhubungan dengan bapaknya sendiri ya. Ini sangat-sangat uh, tidak benar di mata Tuhan. Tidak diperbolehkan masuk ke dalam jemaah Tuhan, bahkan sampai keturunan yang ke-10. Tetapi puji Tuhan, Rut mendapat pengecualiannya ya. Walaupun sebagai seorang bangsa Moab, Rut dilarang masuk ke dalam jemaat Tuhan, tetapi Rut tetap mencari Allah dan umatnya. Kita tahu bahwa Rut memiliki mertua ya, dan suatu uh, frase atau satu kalimat yang sangat baik yang diucapkan Rut kepada tuanya ya, ketika anak-anaknya mati ya, seharusnya Rut bebas ya untuk mencari suami ya dari bangsanya sendiri atau dari bangsa lain, tetapi Rut tidak mau. Maka Rut berkata di dalam Rut pasal 1 ayat 16, kita boleh membacanya sama-sama. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Wah, saudara-saudari, ini sangat bermakna. Ya, seseorang yang memilih
ya, yang hidup, yang mati. Pilih, ya. Demikian juga mungkin kita ya. Kita mungkin beberapa saudara-saudari dulunya adalah juga bukan orang-orang yang dari keluarga yang menyembah Tuhan. Betul tidak? Sebenarnya sejarah keluarga saya ya, bapak saya bukanlah seorang eh, yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, dari latar belakang non Kristen. Ya, kakek saya adalah suatu pengikut apa eh, kepercayaan ya, memiliki banyak ilmu-ilmu ya, memiliki banyak pusaka-pusaka. Tetapi puji Tuhan ya, saya mengucap syukur bapak saya ya tidak memilih itu ya, tidak memilih tunduk kepada berhala, tetapi bapak saya memilih Allah yang hidup ya. Sehingga apa? Keturunannya diberkati ya, saudara-saudari ya. Kita orang-orang yang memilih Allah yang hidup, kita juga bisa mendapatkan Kristus ya. Nama Harut itu tercatat di dalam silsilah Kristus mewahyukan prinsip yang sangat kuat. Tidak peduli siapa kita atau apa latar belakang kita. Asal kita memiliki hati yang mencari Allah dan umatnya, umat Allah, kita berada pada posisi yang diterima ke dalam hak kesulungan Kristus. Mungkin Anda telah dilahirkan dari sumber dan latar belakang yang menyedihkan. Tetapi jangan sedih atau kecewa karena itu. Lupakan saja hal itu. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada dilahirkan dari Moab. Tetapi asal Anda mempunyai niat mencari Allah dan mencari umat Allah. Dan asal Anda terlibat dengan orang-orang yang tepat seperti Boas, Anda akan masuk ke dalam bagian ganda kenikmatan atas Kristus. Saudara-saudari, ini juga bisa berlaku ketika kita memberitakan Injil ya. Kadang-kadang kita memberitakan Injil, kita masih melihat orang ya. Wah, orang ini latar belakang keluarganya parah ya. Orang ini latar belakang keluarganya tidak baik, saudara. Dia pengikut aliran apa ya? Aliran gelap ya. Dia mungkin ya seperti kakek saya tadi ya, memiliki banyak ilmu-ilmu ya. Dia punya banyak pusaka-pusaka. Bagaimana orang yang seperti ini bisa diterima oleh Tuhan? Saudara-saudari, sudah ada catatannya di dalam Alkitab bahwa Rut yang keturunan Moab sekalipun, ya yang dikutuk oleh Allah sekalipun, tetap bisa ada pengecualian, ya. Asal memiliki hati mencari Allah, asal mau umat Allah, maka dia bisa mendapatkan Kristus. Yang keempat, istri Uria. Ya, ini sangat menarik ya. Sebenarnya kan dia memiliki nama ya. Tetapi kenapa Alkitab menyebutnya sebagai istri Uria? Saudara-saudari, ya, istri Uria ini namanya adalah Batsheba. Ya, amin. Dia adalah seseorang yang suaminya adalah seseorang yang ada di bawah kekuasaan ya dari Raja Daud ya. Nah, mungkin dia adalah satu prajurit, seorang perwira ya, tapi dia ada di bawah pemerintahan atau otoritas dari Raja Daud. Ketika Raja Daud ya lengah ya, lengah itu maksudnya bukan lengah ketika diserang oleh musuh, tetapi dia santai ya, dia menganggur, maka menganggur itu tidak baik ya saudara-saudari ya. Daud itu menganggur, dia berjalan-jalan, dia tidak ikut berperang, ya dia berjalan-jalan di atas soto, lalu dia melihat istri Uria. Kemudian dia jatuh dalam dosa. Saudara-saudari, kalau kita belajar di dalam aspek Daud, kita perlu terus waspada di dalam peperangan rohani. Bahwa apa saja bisa menggagalkan kita. Khususnya kalau kita berleha-leha ya, kita merasa semuanya baik-baik saja. Saya tidak kekurangan apapun, saya tidak ada masalah apapun. Oh, kita perlu hati-hati, dosa sudah menunggu ya. Amin. Kalau kita tidak ikut di dalam peperangan rohani,
kita tidak waspada terhadap serangan musuh, kita bisa jatuh dalam dosa. Nah, sampai seperti Raja Daud. Raja Daud membunuh Uria dan mengambil Batsheba. Karena itu Batsheba menikah lagi akibat perkara pembunuhan dan perzinahan. Betapa gelapnya ya latar belakang dari uh, uh, Salomo ya sebenarnya ini nanti kemudian melahirkan Salomo. Yaitu apa? Pembunuhan dan perzinahan. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 5 mengatakan, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan kepadanya seumur hidupnya kecuali, wah, saudara-saudari ya, mungkin kita merasa, wah kita ini orang baik ya, kita melakukan semua yang Tuhan mau. Tetapi saudara-saudari kita perlu berhati-hati kepada dosa yang apa sudah menunggu ya untuk dibuahi ya. Nah, itu bisa menjadi catatan ya, catatan buruk kita di hadapan Tuhan. Seperti Daud, kecuali dalam perkara Uria orang bad itu. Ya, amin. Kita baca lagi 2 Samuel pasal 11 ayat 27 sama-sama. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Baik, saudara-saudari, dalam silsilah Kristus tidak menuliskan dari Batsheba, ya, melainkan dari istri Uria. Ini adalah untuk menekankan dosa besar dari Daud. Dengan demikian menunjukkan bahwa Kristus sebagai juru selamat rajani tidak hanya berkaitan dengan orang-orang kafir yang sebelumnya, bahkan juga berkaitan dengan orang dosa. Amin. Saya harus cepat karena sudah menit 41 ya. Yang terakhir adalah Maria. Maria adalah seorang perawan ya. Ini adalah satu-satunya yang mungkin apa tidak ada catatan celanya ya. Sebagai seorang gadis ia berbeda dengan keempat perempuan lain yang termuat dalam silsilah ini. Maria sangat polos, murni dan unik. Ia mengandung dari Roh Kudus, bukan dari seorang laki-laki dan melahirkan Kristus. Ya, kisah keempat perempuan yang telah menikah lagi atau berdosa ini dan seorang anak darah membuktikan bahwa semua orang yang termuat dalam silsilah ini dilahirkan dari dosa kecuali Kristus yang dilahirkan dalam kekudusan. Ini juga berlaku bagi kita, saudara-saudari. Anda dan saya bukan karena maksudnya bukan karena berbuat dosa maka kita lahir ya, tetapi kita dilahirkan dalam dosa. Kita dilahirkan dalam dosa. Ya, kita mewarisi sifat dosa. Ya, yang diwariskan dari apa? Mulai dari Adam. Saudari, pewarisan sifat dosa ini adalah di dalam apa? Kelahiran dari hubungan laki-laki dan perempuan. Jadi selama orang itu lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan, orang itu mewarisi sifat dosa di dalam kejatuhan Adam. Ya, tetapi sangat unik ya bahwa amin, Maria dia tidak melahirkan Kristus dari hubungan laki-laki dan perempuan. Ya, tetapi dari dia mendapat kuasa dari Roh Kudus, ya. Dan kemudian Kristus dikandung. Maka di atas diri Kristus tidak ada sifat dosa. Tidak ada sifat turunan dosa. Ya, yang ada adalah tubuh yang serupa dengan dosa. Nanti mungkin ke depan kita akan membahasnya ya. Itu lebih lanjut ada di dalam kitab Roma. Lukas pasal 1 ayat 38, di sana dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudari, apa yang kita bisa pelajari dari Maria? Oh, kita perlu, amin. Kita perlu menjadi perempuan yang polos, murni dan unik, ya, yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Tidak mudah
untuk hidup seperti Maria ya. Di saat itu hukuman bagi seseorang yang didapati hamil tetapi tidak memiliki suami yang sah, itu adalah hukumannya adalah dirajam batu, saudara-saudari. Maka sebenarnya bagi Maria ya, untuk menerima dia bisa mengandung dari Roh Kudus itu tidak mudah. Tetapi apa? Ketaatan Maria, ketundukan Maria ya, sebagai hamba Tuhan ini dilihat, dipandang oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan, Abraham, Daud, dan Maria adalah tiga orang penting yang mendatangkan Kristus. Abraham mewakili hidup oleh iman, Daud mewakili hidup di bawah pemberesan salib, dan Maria mewakili hidup yang mutlak berserah kepada Tuhan. Melalui ketiga macam hidup itulah Kristus dilahirkan dalam keinsanian. Saudara-saudara, kita perlu hidup oleh iman. Ya, kita tidak hidup melalui apa yang kita lihat, tidak bersandar dengan kekuatan gagah hebat kita, ya, tetapi kita hidup ya oleh pemeliharaan Tuhan yang tersembunyi. Ya, amin. Kita juga perlu hidup di bawah pemberesan salib. Apa itu salib? Salib itu adalah membunuh ya sifat alamiah kita, ya, kedagingan kita. Ya, semuanya perlu dipakukan di atas kayu salib. Seperti Paulus ya. Sehingga Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Ini adalah apa? Setiap hari dibawa untuk sadar, Tuhan, kalau aku marah, jangan aku yang marah ya. Kalau aku yang marah itu tidak benar. Ya, aku ini perlu tetap disalib. Ya. Oh, harus Kristus yang dinyatakan. Harus Kristus yang ditampilkan. Harus Kristus yang diekspresikan. Terakhir, kita perlu hidup seperti Maria, ya. Kita hidup mutlak, berserah, tunduk, taat kepada Tuhan. Amin. Saya sampai di sini, ya. Tentu saja